Halo, assalamualaikum teman-teman semua, om-om semua, halo om-om semua, om tante. Selamat datang di acara podcast Pet Konsep dengan tema ngobrol. Kita baru kali ini ketemu salah seorang peturing, salah seorang pemudik. Bukan peturing kali om, seneng layap doang. Oh ya, bukan para ya, seneng ngelayap, seseorang yang seneng ngelayap, ngebolang, ya, seorang Bang Toyib yang jarang pulang. Kita perkenalan dulu. Om, nama sama Om? Pak D Suryo. Pak D Suryo. Iya. Biasa dipanggil Pak D Suryo, Om. Pak D ya, Pak D Suryo. Oke. Om, umur berapa Om? Baru 60 om. Baru. Oh. Baru ya Om ya? Iya. Oke. Ini Om, kebetulan kita inian acara tentang sepeda Om ya. Kita ngobrol aja Om. Iya, iya. Aja. Om, ini udah berkeluarga Om? Hah? Berkeluarga udah? Ya udah lah 60 tahun belum berkeluarga, emang bujang lapuk apa? Maksudnya gini Om. Menghina ini. Maksudnya udah berkeluarga, maksudnya gini Om. Iya, iya. Apakah Om udah cerai mati atau cerai apa, kan sendiri hidupnya? Alhamdulillah Maksudnya istri gitu. saya masih mendukung dan sering Iya. ikut gue Sering, juga. oke. Iya. Bukan salah sih. Maksudnya itu. Oke Om, nah Om, kota kelahiran Om di mana? Yogyakarta. Oh, di Jakarta ya. Om. Nanti saya nyanyikan. Oke. Nah itu Om sering mudik ya? Maksudnya nggak sering mudik, setiap tahun mudik gitu? Ya waktu anak saya kuliah di Jogja, yaitu setahun bisa 2-3 kali. Ngapain tuh? Iya, ke Jogja, Jogja. nengok anak, ceritanya gitu. Kirain cuma sekedar sepedahan doang, bener mandir. Itu alasannya, Oh, nengok anak. oke. Cuman intinya kan bisa naik sepeda ke sono untuk nengok anak. Oke. Jadi diizinin dan diongkosin. Ada Gitu. sponsor lah paling tidak. Enggak ada, Oh, sponsornya dari Menteri Komisaris saya, Oh, Menteri Keuangan saya. Oh, iya. Benar. Dari BPK juga Om ya? Iya, Untuk betul. Pusat Keuangan juga. Udah duit keluar buat apa gitu. Iya, betul. Om, saya pengen tahu nih Om. Om kan mudik Jakarta Jogja ya? Iya, pernah. Om kan istilahnya tinggal di Jakarta juga. Di Tangerang, Om. Oh, Tangerang. Iya, Oh, Tangerang. sumpah berani kaya. Itu Jakarta juga Om. Oh iya, Ya, Jakarta Barat. pinggiran. Pinggir, Nah, iya betul. Betul juga. Itu kira-kira Om, saya pengen nanya nih Om, karena banyak pemudik gitu ya kan, banyak lah gitu istilahnya, dia itu berapa lama, karena juga yang pengen juga mudik dengan bersepeda juga kan Om. Iya, betul. Ada yang mungkin dekat atau yang jauh. Nah Om kan lumayan jauh nih istilahnya, ke Jawa Tengah, ke Yogyakarta. Iya. Kira-kira berapa lama Om jaraknya Om? Jaraknya apa? Berapa hari dan jaraknya berapa lama? Kalau untuk Berapa ke jauh Jogja itu sekitar 500 sekian kilo lah. Hampir 600 tapi belum. Ya, tergantung lewatnya, tergantung yang dilaluin, karena saya terkadang karena suka ngebolang dan ini jadi sering silaturahmi juga ke kawan-kawan lama. Jadi kadang gitu ya, jadi nggak langsung gitu. Jarak segitu ya dulu 4 hari sampai 5 hari. Paling cepat saya tempuh waktu sendiri itu 3 hari Om. 3 hari kalau Itu sendiri. tanpa singgah? Singgah ya hanya nginep aja. Nginep aja ya, istirahat lah ya. Iya. Gitu. Oke Om. Itu kalau misalkan Om singgah-singgah itu, apakah sudah mengenal orang yang disinggahi atau emang satu komunitas atau gimana Om? Pada waktu itu emang sebenarnya saya mulai goes jauh itu, terus terang Om belum mengenal orang-orang sepeda. Ya kebetulan salah satunya itu dulu saya sering touring motor. Jadinya ya sering pengalaman itu ya Om, mengunjungi teman-teman motor, dan juga begitu saya nge-share mereka juga respon, kadang-kadang juga care untuk memperhatikan, untuk suruh mampir dan lain sebagainya. Oh berarti bukan hanya yang disinggahi itu, yang
pesepeda juga, tapi dari pemotor apa yang Iya. itu ya, enggak juga ya. Karena Teman-teman terus motor. terang dulu pertama touring itu emang belum banyak mengenal anak sepeda. Yang Wah, pertama berarti touring ke Jogja itu justru saya mendapat kehormatan sekali. Touring pertama ke Jogja saya itu disambut sama saudara-saudara Vejo di Tugu Jogja. Waktu itu memang saya misinya tur de Tugu Ngunas, Tugu Jogja. Wah, Pada dua tugu waktu ya. itu. Ya, 2 tugu. Wah. Dan nggak tahu gimana ternyata saya disambut sama Responnya baik ya Om ya. Federal Jogja, ternyata yang ngubungin pada waktu itu Om Jendol. Ya, Om Jendol ngubungin Federal Jogja, ya alhamdulillah kita disambut di sana, dikondisikan, dan ya kebetulan karena saya rumahnya Jogja, jadi ya mereka nemenin kemana kita mau kemana. Setelah itu baru saya pulang. Untuk seterusnya banyak juga andil dari Dandino itu. Kalau saya touring, Dandino itu selalu ngontak kadang-kadang dari itu ya, rumah pesepeda-sepeda. Cuman emang terus terang dulu emang belum mampir ke rumah Federal karena dulu juga emang belum banyak. Dan tapi anak sepeda banyak yang nyambut. Udah mulai banyak yang nyambut gitu. Ini Om, sepanjang Om bersepeda dari Jakarta ke Jogja, bilang ala mudik atau touring lah ya Om. Ya. Ini banyak yang pasti orang bertanya-tanya nih, Om bermalamnya di mana? Itu kan selain di rumah singgah Om ya. Iya. Apakah nginep di hotel atau apa gitu? Kebetulan ya itu saya kan seringnya touring silaturahmi. Jadi singgahnya ke teman-teman ya. Jadi itu bayar atau enggak Om? Ke teman-teman lama yang istilahnya kan biasanya kan kalau itu kan kita merasa tidak enak atau apa enggak ya Om ya? Alhamdulillah malah enggak, mereka welcome, juga ya? Welcome sekali. Oke. Ini yang kadang-kadang orang pesepeda yang ingin touring itu jauh pasti nanya, kalau pipis di jalan gimana, atau kalau kebelet mau BAB di mana gitu. Gampang Om sebenarnya, kita bisa ke pom bensin, bisa ke masjid. Kalau emang terpaksa sekali jauh kemana-mana kita terberat, saya pernah ngetok rumah orang, welcome sekali, malah setelah itu dibikinin teh manis, disuruh makan. Jadi dianggap warga Om ya? Iya, oke Om. Kebetulan waktu itu begitu. Ternyata orang Indonesia juga sebenarnya ramah-ramah Om ya? Ramah-ramah Om. Asal kita juga ramah kepada mereka. Nah, jadi prinsipnya itu kalau menurut saya 3, berpikir positif, bertindak positif, dan berperilaku positif. Benar Om. Dalam hal ini kalau semua itu udah kita lakukan, insya Allah kita aman. Saya ada telepon, coba saya angkat ya. Monggo, silakan Om. Saya tahu aja dari kampung. Oh, ini dari peturing, Temanggung yang udah keliling Indonesia ini. Om ini kawasannya luas dan teman-temannya banyak juga ya. Halo, assalamualaikum. Kita lanjut lagi. Iya. Tadi ada break ajan. Om pulang mudik atau touring itu punya budget kan? Budget istilahnya, budgetnya berapa? Apa dipikirkan nggak Om itu Om budgetnya enggak ya? Jalan-jalannya aja gitu ya? Ya kebetulan alhamdulillah selama ini, karena sebelumnya juga kebetulan rumah saya itu selalu buat singgah. Dulu zaman motor juga peturing motor, sepeda juga sebelum di Tangerang ada rumah singgah sepeda juga tamu pada di rumah saya. Ya alhamdulillah, kalau untuk makan dan ada Om ya. Untuk makan lah terutama itu alhamdulillah aman Om. Dan memang terus terang saya nggak pernah membudgetkan untuk hal itu, cuman intinya saya perjalanan ke sana itu saya pikirkan untuk minum Om. Dari perjalanan sehari ya. Karena untuk goes itu paling utamanya minum. Karena minum itu paling besar biayanya keluar. Itu kalau Om menyarankan untuk pemula nih Om, pemula, apa yang harus diminum Om? Apa air putih atau air putih lah? Atau air yang elektrolit gitu yang seperti
Kalau ya kebetulan saya udah kebiasaan kalau bisa jangan minum air es. Oke. Karena saya mengalami sendiri setelah minum air es itu justru lemes. Lemes ya, Om ya. Dan juga kalau secara medisnya itu di dalam lagi panas kan langsung Oh didinginkan. iya benar-benar. Nah, mendingan Jadi dengan ngedrop panas langsung, Om, ya langsung ngedrop itu biasanya jadi- lemes, ngantuk, lemes, akan Iya. lebih banyak capek. Makanya saya biasanya air hangat sih. Air hangat ya. Kalau enggak air putih biasa aja. Berarti wajib air putih Mm-mm. biasa hangat itu, Om ya. Iya. Pokoknya jangan es ya, Om. Atau Iya. mungkin Cuman ini juga masing-masing punya Oh, iya. ini karena ada juga yang harus minum air es dan lain Iya. sebagainya. Cuman kalau disarankan lah istilahnya. disarankan sih untuk tidak, karena kalau saya juga membaca artikel, kebetulan pernah dapat artikel itu ternyata kalau kita lagi keringatan deras, lagi posisi habis buang tenaga banyak itu di dalam itu kan lagi panas, Panas nggak lagi. boleh langsung didinginkan dengan itu akan menjadi drop kita. ya. Oke. Itu saya pernah baca artikel Iya, iya. dah, ya. Kalau makan apa aja, Om ya? Kalau buah-buahan atau ada, Om, yang dimakan? Biasanya pisang, Pisang ya? jeruk, Oh iya, ya, pisang, ya. jeruk, Itu Nambah ini ya. energi, Om ya. Oke. Nah, selanjutnya, Om. Kalau mudik dan touring itu kan biasa ketemu orang nih, Om ya. Iya. Selalu ketemu orang. Apa sih yang hal seru yang Om alamin selama touring gitu? Hal-hal seru yang Om Ya kalau biasanya kalau saya ketemu orang terutama yang baru dikenal, itu ya kita bersikap sopan dan kita harus merespon dulu untuk kita berkenalan supaya untuk membuka pembicaraan. Nah, untuk membuka pembicaraan itu insya Allah nanti yang jelas jangan membanggakan diri kita tetap merendah, jangan sampai orang itu sampai tersinggung. Ya, jadi tetap tetap kita harus bersikap ramah dengan siapapun. Insya Allah nanti kita ketemunya juga dengan ramah-ramah. Nah, dari hal seru itu kan, Om ya, istilahnya ya seperti itu, Om. Istilahnya Om bertemu dengan orang, dengan membawa rasa positif gitu, Om ya. Iya. Om pernah nggak nih, ini kita melenceng dikit lah. Om pernah nggak, misalkan ada orang nggak naik sepeda, tapi tiba-tiba ada yang, halo Om, halo gitu. Ada banyak Om ya. Terutama malah berhentiin Om itu pernah, misalnya Om berhenti, kasih banyak. Apa gitu. Ada, ya ada, sering dah itu bukan sekedar ada. Sering. Dan juga yang jelas yang paling sering itu semangat Om, semangat. Mau kendaraannya apa aja gitu lewat. Iya. Gitu ya? Wah, iya. Mau di mobil, mau di motor, dan juga sering banyak juga yang ngasih air. Mereka tahu. Iya, mereka tahu ngasih air. Ya, pokoknya kita terima dengan terima kasih. Iya. Itu memang benar ya istilahnya. Emang ya kita di Indonesia ramah orangnya. Iya. Om touring itu kemana aja, Om? Selain ke Jogja, ada yang ke tempat lain atau? Ya, yang udah pertama kali touring yang paling jauh itu ke Bali, Om, Tangerang Bali. Itu sepeda, Om ya? Sepeda. Jauh tuh, Om. Tangerang Bali itu juga solo touring. Terus ada lagi setelah itu ada ikut Jamsel Linas ke Palembang. Saya lanjut sampai Jambi itu sendiri, tapi karena waktu itu karhutlah ya, kebaran hutan, jadi gak layak, akhirnya balik. Terus ke Bengkulu pernah, terakhir ya yang jauh ke Kalimantan Barat, Om. Itu tembus ke Malaysia atau sama Alhamdulillah kemarin bisa, walaupun sekitar cuman hanya 50 kilo. Udah masuk ke Malaysia? Di Malaysia ya, kita gue di tanah Malaysia, tapi di pinggiran perbatasan di Kalimantan Barat paling utara, daerah Temajuk. Gitu. Oke. Oke, Om, terima kasih. Kita akhiri, terima kasih pengalamannya. Ya. Mudah-mudahan mungkin nanti ada peturing-peturing pemula yang ingin bersepeda, touring kemana gitu, bisa jadi bahan rekomendasi dari Om, ya kan? Masukan dari Om. Apa sih yang harus dilakukan? Apa sih yang bisa dikerjakan itu sebagai peturing itu istilahnya? Iya. Terima kasih. Boleh saya kasih masukan dikit? Yang jelas kita
touring terutama yang udah punya tujuan, jarak dan itu yang paling utama prepare sepeda. Ya. Barang nggak usah terlalu bawa banyak. Berarti yang perencanaan harus matang. ya? Karena pengalaman saya kemarin touring dadakan ke Kalimantan itu, saya nggak siapin sepeda, saya setel di sana, akhirnya ternyata gearset saya habis. Karena ternyata medannya juga lumayan parah. Nah, itu perlu dipersiapkan. Dan juga kenapa saya bilang nggak usah bawa barang yang nggak penting dalam hari ini. Misalnya ban ini, kita kan semua part di sepeda itu ada masa pakainya ya, sekian kilo ini. Jadi kalau kita mau berangkat kira-kira 1000 kilo, ban kita cuma tinggal 500 kilo, ya kan? Udah ganti yang baru, udah nggak usah bawa itu tetap dipakai, bawa serep itu nggak perlu menurut saya ya. Karena merepotkan kita sendiri, jadi barang kita jadi berat. Terus pakaian itu secukupnya, jangan berlebihan. Yang bawa sekoper juga. Ya, karena dulu touring pertama saya, wah banyak. Ternyata setelah bareng-bareng dengan para peturing dan saya tahu ternyata simple Om. Cukup bawa 3 setel, yang dipakai 1 setel itu untuk serep ya. Jadinya setelah kita mandi malam itu kita cuci di angin-anginin malam. Nah, besok yang kita mau pakai kita buat tidur. Jadi praktis. Praktis ya. Iya, jadi yang di situ-situ aja Pak. Ya, yang kalau nggak kering kan bisa kita taruh ikat, begitu kering baru masukin. Benar-benar. Nah, itu di situ itu kita jadi ngirit tempat, jadi kita nggak usah berat-berat bawa. Lebih efisien Om ya. Iya, lebih efisien. Terus yang tuh serep siapa tahu kena hujan apa dan lain sebagainya. Jadi supaya saat kehujanan pun kita punya perbekalan pakaian kering. Ya. Nah, saya walaupun istilahnya tasnya udah anti air gitu, saya selalu pakaian saya itu 1 setel itu di dalam plastik lagi. Ya tujuannya untuk itu suatu saat. Ya takut tembus atau apa ya Om ya. Nah, karena pengalaman begini Om, pengalaman saya itu tasnya udah anti air. Ternyata waktu nutup saya kurang rapat. Nah, masuk di situ. Ya. Jadi air kan bisa mengalir. Ya, makanya kalau dengan itu rapat ya udah kita aman. Oke, terima kasih Om Ya. atas pengalamannya. Mungkin nanti ke depan kita bisa sharing-sharing lagi. Ya, siap. Silakan untuk lagu terakhir. Oke. Lagu terakhir ya, karena saya dari Jogja, mungkin saya akan nyanyikan lagu Yogyakarta. Pulang ke kotamu, ada setanggup haru dalam rindu. Masih seperti dulu, tiap sudut menyapaku bersahabat, penuh selaksa makna. Terhanyut aku akan nostalgia saat engkau sering luangkan waktu, nikmati bersama suasana Jogja.
Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu lagi om semua di podcast Bad Concept. Kring kring.